Salah satu hal yang menyenangkan ketika mendaki gunung adalah bertemu warga lokal di desa terakhir yang biasanya ada di kaki gunung. Karena merekalah orang terdekat yang akan selalu ada ketika pendaki butuh bantuan. Sekarang, kami sedang ada di Dusun Paku, desa terakhir sebelum pendakian Gunung Gandang Dewata dimulai. Warga Dusun Paku menyambut kami dengan sangat ramah, walaupun kami turut bersedih karena saat itu sedang ada salah satu warga yang hilang di hutan. Malam itu, sebelum bersiap, kami mengutarakan keinginan kami untuk ikut membantu menyisir sisi sungai dengan drone yang kami bawa. Ya, kurang lebih 8 jam. 8 jam kalau normal. Iya, normal. 10 habis, Pak. Ya, 10 jam lah kita tempuh. 10 karena merekam. Iya. Bang ya? Ya, bisa sampai dibanding hari pertama. Iya, dibanding hari pertama. Iya. Karena dia kan cuma 3 pos itu. Tapi 3 pos ya dia sebenarnya nggak ini, cuman agak Ninja Hattori. terus. Oh, berarti hari ketiga baru kita summit attack. Dalam pendakian, persiapan adalah segalanya. Rutinitas yang kami lakukan sehari sebelum pendakian pasti tidak jauh dari pemahaman jalur dan waktu, juga persiapan logistik. Yang kami lakukan dalam handling logistik adalah setelah semua bahan makanan dibeli, kami akan membaginya per paket makan. Satu paket makan adalah untuk sekali makan tim. Karena kami akan mendaki selama 4 hari 3 malam, maka akan ada sekitar 13 paket makan termasuk cadangan. Nah, paket-paket makan tersebut akan dibagi bebannya kepada seluruh tim. Omong-omong beban, salah satu yang saya suka dengan grup pendakian atap negeri adalah dalam pembagian beban, mereka nggak anggap saya ini cewek yang harus dispesialkan bebannya. Beban kami dibagi sama rata. Kadang beban tas saya sangat berat karena bawa perlengkapan dokumentasi dan tenda sendiri. Namun bagi saya, beban seberat apapun sama sekali tidak masalah, selama kecepatan saya masih bisa mengejar kecepatan tim. Bahaya nih. Banyak snack. Snack, sir. Nah, selamat pagi teman-teman, hari kedua di Dusun Paku. Sekarang jam 8 pagi ini kita lagi bersiap untuk memulai perjalanan pendakian. Ini teman-teman lagi sarapan dulu. Tadi habis bagi-bagi logistik dan packing. Alhamdulillah cuacanya tadi malam hujan deras, tapi sekarang mulai reda. Jadi semoga berangkat bisa kering. Hari ini kita rencana ke pos 7, kisaran mungkin perjalanan 10-12 jam. Tapi semoga sih cuaca juga mendukung. Oke. Bagus ya, pesan hari ini bagus ya? Bagus. Seperti Pak. Nggak jadi. Kan udah ada tumbalnya. Iya, udahlah. Pak Cito. Kita paling seneng kalau ngeliat wah, ada yang pakai cuaca yang bagus. Pukul 9 pagi, kami mulai berjalan meninggalkan desa. Pak Yulianus dan beberapa pemuda desa juga ikut menemani untuk melakukan pencarian. Juga menunjukkan lokasi yang pas untuk drone menyusuri sungai. Selamat siang teman-teman. Sekarang jam 10:15, kita sudah setengah jam jalan. Ini di ketinggian baru naik, belum ada, masih sama, masih sama, tapi naik turun jadi sama ketinggian. Pintu rimbanya berapa jam lagi atau berapa menit lagi? Setengah perjalanan lagi ya? Setengah perjalanan lagi, berarti sekitar 1 jam ke pintu rimba. Pintu rimba itu pas 1 atau beda lagi? Beda. Beda lagi ya. Oh, yang tanam.
Tanam punya warga. Boleh lah. Ibu. Gimana Ki perjalanan pertama? Aman. Aman? Masih aman. Makasih Pak. Jambu. Apa itu? Perjalanan dilanjut. Kami mulai bersiap menerbangkan drone untuk menyusuri sungai, menemukan kemungkinan titik-titik lokasi yang berpotensi dilakukan pencarian lebih dalam. Apa maju dulu sampai mentok? Ya. Terus ke bawah dengan tarik garis lurus. Ya gitu. Tadi udah ngobrol sama bapaknya beberapa kemungkinan. Jadi warga-warga akan rencananya turun dari beberapa titik-titik yang dianalisa tadi. Kemungkinan ada di beberapa titik tersebut. Bukan kemungkinan ada sih, tapi kemungkinan titik-titik yang dicurigai itu akan rencananya akan dicari dulu di sana. Semoga ada titik-titik terang lah. Setelah berdiskusi dengan kami, Pak Yulianus dan warga izin berpisah untuk melakukan pencarian. Juga mendoakan kami agar selamat dalam pendakian. Begitupun kami. Kami berdoa semoga Pak Yulianus dan warga selalu diberi kemudahan dalam proses pencarian. Kita agak salah jalur dikit guys. Kita lagi sedikit salah jalur di awal. Belokan pertamanya aja sih. Jadi belokan awalnya dulu. Hanya selang beberapa menit, kami beberapa kali salah mengambil jalur. Hal ini dikarenakan Bang Nirwan kesulitan melihat jalur akibat rimbunnya pepohonan. Jalur yang tahun lalu dilihat, tahun ini terlihat banyak berbeda. Aman. Tadi kita lewat mana ya? Tadi kita di bawah situ. Oh, tadi kita ke situ. Nah, lanjut ke sana. Vegetasi awal Gandang Dewata adalah kebun warga dengan semak yang sangat rimbun. Nah, teman-teman, setelah 2,5 jam jalan, tapi udah dikurangi tadi waktu ngedrone, kita nyampe di pos 1. Ini kita udah masuk pintu rimbanya, jadi mulai makin gelap tuh. Makin padat, rimbun. Kok mungil? Seru. Panas juga ya, Fur ya? Iya panas, tapi nggak sepanas Gam Konora. Jadi ini mungkin karena ini pohonnya lebih rimbun. Tapi ketinggiannya juga sekarang udah tinggi sih, 900 lah. 900-an ya? 900. Udah makin bisa sombong ya? Kenapa gitu? Meninggi. Oh, baiklah. Katanya ya, kita ini grup pertama yang naik ke Gandang di tahun 2023. Belum barangnya. Jadi jalurnya ketutup, tadi kita agak belok-belok dikit. Ya apa? Ya santuy. Santuy banget. Kuy bayar kuy. Gunung Gandang Dewata adalah gunung tertinggi kedua di Sulawesi setelah Gunung Latimojong. Gunung ini memiliki ketinggian 3037 meter di atas permukaan laut. Sebagai perbandingan, Gunung Latimojong yang tertinggi memiliki 7 pos untuk sampai puncaknya. Nah, di Gandang Dewata ini, kalian tahu berapa pos yang harus kami lalui? 15 pos. Jam 1 siang, kami sampai di pos 2. Rasanya panas sekali, jadi ingin minum terus-terusan. Untungnya di pos 7 tempat camp nanti, air berlimpah, sehingga kami nggak perlu bawa banyak air tiap jalan. Kamera udah aman ya? Pohon apa ini besar sekali? Bukan melaban, Pur. Melaban ada kulitnya gitu di bawahnya. Besar ini, tapi itu kulitnya juga udah mulai ngelupas. Ngeleteknya gitu kalau melaban. Menuju pos 3. Hari mulai mendung.
Trek dari pos 2 ke 3 benar-benar menukik, apalagi ditambah hujan. Langkah semakin berat aja. Coba. Mana kakinya kena kayaknya. Tadi disuruh manggil Bang Halwi. Cuman pas tadi bareng lagi disuruh lanjut. Bentar kok. Udah ada di bawah. Bang Dirwan, kaki kiri kaki kanan Bang. Kiri kanan. Santai. Ya teman-teman, masih jam 14.24. Kita santuy dulu. Ini trek paling wow memang ya. 2 ke 3. Pos 3 ketinggian 1400 ya benar. Betul. Pos 7 di Pos 7 ketinggian 1690. 1700 ya. 1700. Oke, mantap. Orang suku maki. Mana Kantang Dewata itu adalah Gandang Dewata. Oh, bahasa aslinya kantang deh. Kantang Deata. Kita bisa di belakang layar sama di depan layar. Ini di belakang layar. Ini di belakang. Walau Bang Nirwan kakinya agak trouble, namun masih bisa kuat berjalan. Semangat Bang Nirwan. Juga goals kami sekarang adalah agar cepat sampai pos 7 dan segera istirahat di camp. Dan salah satu yang saya pelajari ketika di gunung adalah jika ada kendala apapun, utamakan solusi dan mental positif. Kita tunggu dulu Bapak videografer, guys. Ampun. Lanjut lagi, Mau guys. belajar lagi sama Mbak Purki. Alah, guys. Engap, guys. Ngerekam sambil jalan, guys. Aduh. Aman, Bang. Aman. Man. Gunung adalah tempat yang penuh resiko. Semakin jauh berjalan ke dalam, resiko semakin tinggi. Pertanyaannya, bagaimana manusia bisa menurunkan resikonya? Salah satunya dengan berjalan bersama tim. Dan ini bukan hanya tentang pendakian. Teman-teman, di sini banyak banget tanaman berduri. Banyak banget sini pohon berduri. Ini pemanasan itu biasanya. Iya. Tapi harus. Kencang aja. Ini ada loh. Ini saja. Ya nanti kasih anu tuh. Nanti ditambahin misal kurang. Langsung ada tenaga. Terasa sih. Ya, selamat sore teman-teman. Masih OTW pos 5 nih. Katanya sih sebentar lagi tuh di atas udah banyak cahaya. Jadi di punggungan bukit, punggungan gunung. Sekarang jam 16.58, jam 5 di pos 5. Nanti kita rest bentar, abis itu lanjut ke pos 6. Tadi istirahat dulu beberapa kali. Terus kata dia lanjut aja, tapi kayaknya dia cuman bisa sampai pos 6. Oh, enggak apa-apa. Aduh, enaknya matahari. Sunlight. Ya, selamat sore teman-teman. Sekarang jam setengah 6, kita sudah sampai di pos 5. Asalnya kita hari ini mau ke pos 7, tapi kita jadinya ke pos 6 aja karena sudah menuju senja ini ya. Jadi kita ke pos 6 saja. bisa. Di sana juga ada area camp, jadi aman. Air juga paling ya agak jalan sedikit untuk ngambilnya. Tapi so far so good lah. Ya. 2000 tahun kemudian.
yang pertama, menjelajah demi ilmu pengetahuan. Ketiga, hormat dan patuh terhadap bersikap ramah terhadap daerah yang dilalui. Nah teman-teman, jadi malu gua. Dari matahari banget anjir. Oke teman-teman. Jadi malu. Enggak, gua pas halo teman-teman langsung ngeliatin, langsung pada ngeliatin. Maaf ya teman-teman. Ulangi. Sekarang kita perjalanan ke pos 6 akan segera dimulai. Anjay, kayak games segera dimulai. Anjay. Pakai komen. Aduh, bagus banget itu, merah banget mataharinya. Sayang ngedrone-nya susah nih. Tuh. Berangkat. Udah 14. Oke, berangkat. Kami memutuskan untuk camp di pos 6 saja, bukan di pos 7. Terlalu riskan untuk melanjutkan ke pos 7. Selain karena kaki Bang Nirwan yang kurang fit, kalau dilihat di peta, pos 6 ke 7 adalah trek yang cukup naik turun elevasinya, melipir jurang. Apalagi kami belum tahu sudah serimbun apa treknya nanti. Jadi keputusan terbaik untuk hari pertama ini adalah camp di pos 6. Walau mungkin kita akan mengambil air agak jauh. Teman-teman, kita masih di perjalanan menuju ke pos 6. Dari sini kita setelah setengah jam jalan, kita mendengarkan suara aliran sungai. Nah, artinya sumber air sudah dekat. Nah, kalau ngerekam tuh pasti ketinggalan, bro. Udah terhitung. Berapa yang ketusuk? Udah terhitung. Buset. Oh, tunggu sini katanya. Waduh, mantap. Mantap. Oke, Ki, seharusnya kita Akhirnya kita udah sampai di pos 6. Sekarang jam tadi sekitar jam 7 lah, sekitar jam 7. Nah, di pos 6 ini mungkin cukup sekitar 4 tenda kali ya. Nggak gitu besar tapi nggak kecil juga, jadi masih bisa. Oke, kita bikin tenda sekarang. Ya, selamat malam teman-teman. Ini mau ngejelasin. Jadi kita ini kalau dilihat di peta, kita udah jalan sebanyak 5 kilo, perjalanan selama 10 jam, dan baru sampai pos 6 di ketinggian 1600-1700an. Besok kita akan ke pos 10. Lumayan lah ya, soalnya nanjak terus. Oke. buset. Jauh banget, Bang. Jauh dan lama. Ya, ke bawah itu ke jurang dengan kemiringan hampir 90 derajat. Oh. Tapi nanti kita lewat sana besok. Enggak. Ini kan darurat. Oh. Cuma Titik mata mata air. Mata airnya itu di bawah tebing. Jalan kecil sekali. Nah, di situ digali, tungguin sampai tertampung, baru bisa dimasukin di pompa. Hasilnya itu masih coklat. Malam ini ternyata proses mencari air cukup sulit. Bang Kalbi harus menggali agak dalam dulu hingga akhirnya air bisa muncul. Dan juga kaki Bang Nirwan sudah agak mendingan. Walau ada beberapa kendala, akhirnya hari ini selesai juga. Hari pertama yang cukup mengkhawatirkan sudah terlewati. Setidaknya esok hari bisa lebih mudah. Ternyata perkiraan saya salah. Hari pertama kami akan menjadi hari paling mudah. Gandang Dewata benar-benar gak ngasih ampun.